Kriteria pemimpin ideal pernah dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadits. Tentu sebagai umat Islam, harus mengikuti kriteria tersebut agar bisa menjadi pemimpin yang adil serta bertanggung jawab. Dalam ajaran Islam, pemimpin terbaik sepanjang masa tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi suri tauladan dan sosok panutan dalam memimpin umat. Jadi bagaimana kita harus memilih sosok pemimpin negara? Untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029, pasti kalian masih bingung menentukan pilihan. Mari kita simak menurut Al-Quran dan hadits. Memilih pemimpin negara atau presiden yang kita yakini, harus jujur, adil dan bijaksana, lembut dalam berkata, mempunyai sopan santun kepada masyarakatnya. Hal ini pastinya membuat kita melihat sosok karismatik terhadap pemimpin yang harus kita pilih. Menentukan suatu pilihan kadang membuat kita sulit memahami dari sisi sudut pandangan maupun sifat aslinya, agar kedepannya negara dipimpin terwujud jiwa yang adil bagi seluruh masyarakatnya. Terus bagaimana pandangan Islam dan menurut Rasulullah dan Al-Quran dan hadits? Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang perintah menaati ulil amri, atau pemimpin. Sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri, pemimpin, di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnah-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam syariat Islam oleh Imam Al-Mawardi dijelaskan, bahwa pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat Islam mentaati ulil amri di antara kita, dan ulil amri yang dimaksud adalah para imam, khalifah, atau pemimpin yang memerintah. Pemimpin ideal dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam masa kepimpinannya, Rasulullah memiliki beberapa sifat yakni sidik, yaitu jujur, amanah, dapat dipercaya, dan fatanah yaitu cerdas. Sifat ini dapat menjadi landasan kriteria pemimpin yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan salah satu sahabatnya untuk tidak meminta jabatan. Ucapan ini terekam dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Yang artinya, dari Abdurrahman bin Samurah, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada suatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Makna hadits tersebut adalah siapapun yang meminta kepemimpinan dan dikabulkan, maka Allah akan menghilangkan pertolongan karena kerakusannya. Adapun lafaz hadits, dan jika kamu diberikan kepemimpinan tanpa diminta, maka kamu akan mendapatkan pertolongan, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu, dan mengilhamimu dengan kebenaran, sehingga kamu dapat bahagia di dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pemimpin yang curang tidak Allah masukkan ke dalam surga. Artinya, tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sifat bertanggung jawab merupakan sifat mendasar yang harus ada pada seorang pemimpin. Sifat amanah dan bertanggung jawab ini akan berpengaruh pada putusan yang diambilnya. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang pemimpin haruslah orang yang ahli dan cerdas. Keahlian ini meliputi berbagai hal, termasuk menata kewarganegaraan yang akan membawa negara dan rakyat pada kestabilan di berbagai bidang,
baik keamanan, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Memberikan kepercayaan kepada yang bukan ahlinya merupakan suatu tanda kehancuran, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Apabila sifat amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian kriteria pemimpin selanjutnya yaitu yang dicintai dan mencintai rakyatnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Itulah gambaran Rasulullah dalam sejarah Islam memimpin rakyatnya, memiliki tanggung jawab dalam mengemban amanah.